Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini sedikit berbeda ya teman-teman. Biasanya saya bikin video tentang jalan-jalan, bikin video tentang dokumentasi wedding atau prewed. Kali ini saya bikin video untuk menyelesaikan tugas dari kampus. Oke, saya mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sobari Fadilah. NIM saya 16612010682. Saya mahasiswa semester 6 di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan menjelaskan dan mereview buku tentang ini dia bukunya. Buku ini buku teori dan praktik pengambilan keputusan dalam perspektif manajemen dan akuntansi. Buku ini dikarang oleh Dr. Hamdani, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, dan Magister Akuntansi. Bapak Dr. Hamdani merupakan dosen teori pengambilan keputusan di semester 6 yang sedang saya tempuh. Kali ini saya akan membahas bab 11, yaitu tentang teori pengambilan keputusan dalam perspektif manajemen tentang pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Yang pertama, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penggunanya. Jadi, laporan keuangan itu merupakan satu komponen atau suatu laporan yang sangat penting untuk dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan bagi penggunanya. Laporan keuangan sendiri berisi informasi tentang aktivitas operasional perusahaan dan posisi keuangan baik pada pemilik, manajemen, maupun pihak luar yang berkepentingan. Laporan keuangan tersendiri terdiri dari 5 laporan, yaitu yang pertama laporan laba rugi atau yang disebut income statement. Yang kedua yaitu laporan neraca atau balance sheet. Yang ketiga yaitu laporan saldo laba atau statement of retained earnings. Yang keempat yaitu laporan arus kas atau statement of cash flow. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan itu sendiri. Nah, laporan laba rugi itu adalah laporan yang memuat informasi mengenai pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya atau expenses perusahaan selama periode tertentu. Nah, jadi laporan laba rugi ini isinya adalah semua tentang pendapatan-pendapatan, terus semua tentang biaya-biaya. Nah, ini adanya di laporan laba rugi ya, teman-teman. Berikutnya yaitu neraca atau balance sheet. Nah, laporan neraca atau balance sheet yaitu laporan yang memuat informasi tentang keadaan aktiva atau aset, utang atau liabilitas, dan modal sendiri perusahaan pada saat tertentu. Berikutnya yaitu laporan saldo laba. Laporan ini berisi tentang laba yang dihasilkan dan akan dibagikan sebagai dividen atau laba ditahan selama periode tertentu. Jadi, laporan saldo laba ini isinya itu laporan yang berisi tentang keuntungan yang akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham atau menjadi laba ditahan ya, teman-teman. Berikutnya yaitu laporan arus kas atau statement of cash flow. Statement of cash flow yaitu laporan yang berisi tentang kegiatan operasi, investasi, dan pendapatan perusahaan terhadap arus kas selama periode tertentu. Masing-masing aktivitas akan menggambarkan arus kas masuk dan sumber arus kas keluar. Jadi, di cash flow itu akan kelihatan sumber dananya dari mana dan digunakan untuk apa. Terus yang terakhir, yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan sendiri sebagai informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Nah, berikutnya yaitu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah perbandingan unsur-unsur dari laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan ini yaitu manajer, analis kredit, dan analis sekuritas.
Ada 3 cara untuk menganalisis keuangan. Yang pertama yaitu analisis horizontal. Yang kedua analisis vertikal. Dan yang ketiga adalah kombinasi antara vertikal dan horizontal. Analisis horizontal tersendiri adalah analisis yang dilakukan oleh perusahaan terhadap laporan keuangan di tahun tertentu. Misalnya tahun 2014 dan tahun 2015. Nah, tapi di perusahaan yang sama ya. Analisis horizontal namanya teman-teman. Kalau misalnya analisis vertikal, itu adalah analisis yang dilakukan dengan melakukan perbandingan terhadap perusahaan dengan jenis yang sama. Jadi bedanya kalau misalnya horizontal yaitu analisis terhadap perusahaan itu di tahun yang berbeda. Kalau analisis vertikal yaitu analisis terhadap perusahaan berbeda dengan jenis yang sama gitu. Nah, yang terakhir yaitu analisis kombinasi antara vertikal dan horizontal. Nah, analisis ini digabung tuh antara vertikalnya seperti apa, horizontalnya seperti apa. Nah, dengan analisis keuangan yang baik, maka akan dihasilkan keputusan yang baik. Oke, kita lanjut ke contoh ya, teman-teman. Di sini ada laporan posisi keuangan PT Rizik per 31 Desember 2014, 2015, dan 2016. Dari laporan keuangan tadi disajikan analisis rasionya sebagai berikut. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas tersendiri yaitu rasio yang menggambarkan hubungan kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya terhadap utang lancar. Rasio likuiditas tersendiri yaitu ada yang namanya current ratio atau CR, yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman, total aktiva lancar PT Rizik pada tahun 2014 yaitu 2.270, 2015 4.060, dan 2016 4.120. Sementara total hutang lancarnya yaitu 1.630, 3.300 di tahun 2015, dan di tahun 2016 yaitu 3.320. Maka diperoleh current ratio tahun 2014 adalah 2.270 dibagi 1.630, yaitu 1,393 kali. Di tahun 2015 bisa kita lihat hasilnya yaitu 1,230 kali. Di tahun 2016 current ratio di 4.120 dibagi 3.320, yaitu hasilnya 1,241 kali. Artinya setiap rupiah utang lancar dijamin oleh 1,393, 1,230, dan 1,241 rupiah harta lancar. Jika rata-rata industri adalah 1,80 atau 180%, maka rasio perusahaan untuk tahun 2014, 2015, dan 2016 dinilai kurang baik ya, teman-teman. Nah, berikutnya yaitu quick ratio atau acid test ratio, yaitu kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek tanpa dikaitkan dengan penjualan dan persediaan. Rumusnya bisa kita lihat, current asset dikurang inventory dibagi current liability atau current ratio sama dengan kas ditambah bank ditambah efek ditambah piutang dibagi current liability. Maka diselesaikan sebagai berikut. Bisa kita lihat total aktiva lancar di tahun 2014 seperti yang udah kita ketahui tadi 2.270, tahun 2015 yaitu 4.060, 2016 4.120. Total utang lancarnya yaitu 1.630, 2015 3.300, dan di 2016 total utang lancarnya yaitu 3.320. Sementara persediaan di 2014 hanya 440, persediaan di 2015 690, dan persediaan di tahun 2016 yaitu 570. Maka diperoleh quick rasionya di tahun 2014 yaitu 2.270, total aktiva lancar dikurang persediaan yaitu 440 ya teman-teman, dibagi 1.630 yaitu dibagi total hutang lancar. Maka dihasilkan 1,123 kali. Di tahun 2015
4060 dikurang 690 dibagi 3300 menghasilkan 1,21 kali. Sementara di tahun 2016, quick ratio-nya diperoleh 1,069 kali. Jika rata-rata industri 1 kali, maka rasio untuk perusahaan di tahun 2014, 2015, dan 2016 cukup baik. Karena angka yang dihasilkan di atas 1 ya, teman-teman. Jadi, seperti yang udah kita bahas, ada current ratio, ada quick ratio asset. Nah, berikutnya yaitu inventory to net working capital adalah rasio yang mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dan utang lancar. Biasanya dinyatakan dalam desimal. Rumusnya inventory to NWC dibagi inventory dibagi current asset dikurang current liability. Berikutnya ada cash ratio. Nah, cash ratio itu yaitu rumusnya cash or cash equivalent dibagi current liability. Kalau di buku itu ada di halaman 168. Rasio berikutnya yaitu rasio solvabilitas. Setelah itu ada namanya rasio aktivitas. Tapi kayaknya kalau kita bahas di video kali ini, waktunya tidak akan cukup ya teman-teman, karena maksimal 15 menit. Mungkin akan kita bahas di video berikutnya. Oke, apa sih pentingnya pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan? Menurut saya, setelah saya membaca buku ini, pentingnya analisis rasio keuangan dan laporan keuangan, kita mengerti laporan keuangan itu adalah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi, ketika kita benar-benar memahami laporan keuangan, analisisnya seperti apa, maka keputusan yang akan kita ambil itu akan sangat baik sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Dengan keputusan yang baik, maka akan menghasilkan perusahaan yang baik pula. Jadi misalnya kondisi perusahaan sedang profitnya turun atau penjualannya turun. Nah, dengan membaca laporan keuangan yang baik tadi, maka kita akan melihat, wah ini lemahnya di mana nih teman-teman. Misalnya, oke, ternyata biaya tenaga kerjanya lebih banyak. Nah, kita bisa menghasilkan solusi-solusi pengambilan keputusan dari laporan keuangan yang kita baca tadi. Kenapa? Sekali lagi, kenapa kita harus benar-benar memahami tentang laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah untuk membuat kita mengambil keputusan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini maupun di masa yang akan datang. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Nanti akan saya sambung di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Atau teman-teman yang suka videonya, silahkan klik tombol like. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Dadah!